siaran tunda pelaksanaan sholat gerhana bulan hari Rabu 26 Mei 2021. Salah satu pengurus Mas Imam Arif Hidayat nampak memberikan penjelasan dan sholat gerhana akan segera dimulai. Persiapan jamaah, kemudian imam juga diawali dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. Diawali dengan as-salatu jami'ah, kemudian imam bertakbir diikuti oleh makmum bertakbir, takbiratul ihram. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan suratan dalam Al-Qur'an. Setelah membaca Al-Fatihah dan suratan, kemudian ruku, ya. Nah, ini. Kemudian setelah rukunya agak lama, diupayakan lebih lama juga lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian setelah ruku, nanti kita akan bangkit dari ruku atau i'tidal. Nah, setelah i'tidal, ini bersedekap kembali, membaca Al-Fatihah dan membaca suratan, kemudian setelah itu ruku kembali. Nah, ini yang membedakan dengan sholat yang lain. Setelah itu ruku kembali, kemudian bangkit dari ruku. Nah, setelah bangkit dari ruku, ini kemudian sujud. Nah, ya, ini sujud sebagaimana sholat biasa, agak lama sujudnya para pemirsa. Kemudian duduk di antara dua sujud, imam dan makmum mengikuti. Kemudian setelah itu sujud kembali sebagaimana sholat biasa. Setelah sujud yang kedua, ini ya, berdiri dari sujud ya. Setelah itu kemudian membaca surat Al-Fatihah dan suratan dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu ruku kembali, ya. Ini peragaan kita, ruku kembali. Ini pada rakaat yang kedua. Ruku yang pertama agak lama para pemirsa, diupayakan ya. Kemudian setelah itu berdiri atau i'tidal. Kemudian setelah i'tidal bersedekap kembali, membaca surat Al-Fatihah kembali dan suratan dalam Al-Qur'an kembali. Ya, jadi dua kali ya. Tadi sudah membaca Fatihah, sekarang Fatihah lagi. Kemudian setelah suratan ruku, ya, ini nampak ruku, diupayakan agak lama. Ya, setelah ruku ini kita perhatikan, setelah ruku kita kemudian i'tidal ya. Rukunya agak lama. Kemudian i'tidal atau bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku kita sujud ya. Kemudian kita sujud. Ini rakaat yang kedua ya, sujud. Kemudian setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ya. Kemudian sujud kembali. Nah, setelah itu kita sujud kembali ya. Nah, ini setelah sujud kembali kita mengakhiri ya dengan duduk tahiyat akhir ya, duduk tahiyat akhir. Setelah itu kemudian nanti diakhiri dengan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian khotib naik mimbar untuk berkhutbah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini khotib berwasiat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian
Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, pemilik, pengatur alam raya. Dialah yang telah menggerakkan bulan, yang telah menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Dialah yang menentukan hidup dan mati kita, mengendalikan seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk bakteri dan virus COVID-19 yang masih menjadi momok masyarakat dunia. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan dari wabah dan musibah. Doa itu harus disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan menganugerahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, yang tadi saya sebutkan di awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan adalah dua di antara sekian banyak kejadian yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan cahaya matahari dan bulan padam, sebagaimana Ia Maha Kuasa untuk menjadikan matahari terbit dan matahari terbenam, terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini, yaitu hari Rabu, malam Kamis tanggal 26 Mei 2021, terjadi gerhana bulan total dan telah dimulai prosesnya. Gerhana ini dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia. Pada zaman dahulu, peristiwa ini melahirkan berbagai macam mitologi atau gugon-tuhon yang tidak ada dasarnya di belahan bumi ini. Di negeri Cina kuno, orang percaya bahwa gerhana matahari terjadi karena seekor naga langit membanjiri sungai dengan darah lalu menelannya. Kemudian di Jepang dahulu, orang percaya kalau terjadi gerhana itu karena ada racun yang disebarkan ke bumi. Untuk menghindari air di bumi terkontaminasi oleh racun tersebut, maka masyarakat menutupi rapat sumur-sumur. Lalu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dahulu orang menganggap bahwa gerhana bulan terjadi karena ada Bathara Kala. Ada Bathara Kala alias raksasa jahat yang memakan bulan. Jadi bulannya dimakan oleh Bathara Kala. Mereka kemudian beramai-ramai memukul kentongan, kentongan pada saat gerhana, tung 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 tung. Itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti dan mengusir Bathara Kala. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy di Arab. Gerhana bulan dikaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu di muka bumi, seperti adanya kematian atau kelahiran seseorang. Nah, kepercayaan ini dipegang secara turun-temurun dan mungkin sampai sekarang masih ada, sehingga menjadi keyakinan umum pada masyarakat zaman itu hingga sekarang masih ada. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara misi Islam adalah melenyapkan mitologi yang demikian tadi dari keyakinan manusia, karena itu keyakinan yang tidak berdasar. Mitologi adalah kepercayaan-kepercayaan yang bersemayam dalam jiwa manusia, dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki dasar nalar dan wahyu. Jadi tidak ada dasar dari wahyu, tidak ada dasar secara ilmiah, tidak ada hubungannya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap gejala atau fenomena gerhana bulan ini? Paling tidak kita ada 4 sikap menurut ajaran Islam. Yang pertama, mari kita simak bersama. Boleh sambil aktivitas tapi jangan berisik. Bahwasanya tidak ada hubungannya antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Mitologi tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus mampu menjadikan momentum peristiwa gerhana sebagai sarana
untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan cara melaksanakan sholat gerhana seperti sekarang kita ini, kemudian memperbanyak takbir, kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan baik kita dengan sesama manusia dengan cara memperbanyak sedekah dan menebar manfaat kepada mereka. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya, diberkahi rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, gerhana juga merupakan peringatan Allah kepada hambanya agar segera bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan. Karena Nabi bersabda, gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya ia menakut-nakuti dan memperingatkan hamba-hambanya. Dari hadis itu dapat diketahui bahwa gerhana adalah merupakan peringatan bagi hamba Allah agar menjauhi kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai macam kebaikan. Gerhana ini merupakan peringatan bagi kita bahwa semua agar segera melakukan taubat dengan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya atas segala perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Surat Al-Isra ayat 59. Lalu yang keempat jamaah sekalian, merenungkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana merupakan peristiwa sunnatullah atau fenomena alam kalau kita menyebutnya, sebagai bagian dari gerak harmonis sistem tata surya yang luar biasa. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat dengan gaya gravitasinya. Tata surya kita sendiri terletak di galaksi Bima Sakti, sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 2.000 miliar bintang. Matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut dengan Orion itu. Letak matahari berjarak sekitar 25.000 dan 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 km per detik. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Nah, peristiwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan total ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk merenungkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Juga momentum seseorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya sebagai pesan akhir dari khutbah pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai sarana bagi kita untuk belajar memahami ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berupa alam semesta. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, pergerakan siang, malam, dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mari kita jadikan momentum ini sebagai sarana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, mari kita jadikan momentum ini sebagai sarana bagi kita untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sebagai kesimpulan kita di kesempatan malam hari ini adalah mari kita jadikan peristiwa ini sebagai sarana bagi kita untuk mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya karunia Allah kepada kita semuanya.
Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana innaka wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiya hajah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.